Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih untuk kita semuanya. Marilah kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru, di mana Tuhan memberikan kasih kepada kami sehingga boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Dan biarlah kami mengawalinya pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menguatkan, mengajari kami di dalam rutinitas kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang datang dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan memang Rasul Paulus mengatakan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih harus menjadi hal yang utama dalam hidup ini. Karena kasih, Allah rela berkorban menjadi manusia, mati, bangkit, dan dikuburkan. Dan dalam pelayanan Yesus 33 tahun, di mana Yesus menggerakkan kasih yang selama ini telah dilupakan oleh orang banyak. Saudara kasih, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana penekanan kasih di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 16 yang mengingatkan kita untuk jangan lupa berbuat kasih merupakan suatu hal keharusan, atau sering secara sederhana sering kita katakan untuk hal ini zaman ini, yaitu menjadi gaya hidup orang percaya. Gaya hidup inilah terlihat dari wujud kasih. Wujud kasih beragam-ragam, dan salah satu yang harus kita lakukan dalam wujud kasih itu adalah berbuat kebaikan. Sehingga terlihat gaya hidup kita di tengah-tengah orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, kita ingat peristiwa Dorcas, bagaimana dia berbuat baik kepada orang banyak, sehingga kebaikannya itu menjadi berkat, dan banyak orang yang kehilangan ketika Dorcas meninggalkan dunia ini. Tetapi yang menarik, Dorcas sering juga disebut dengan Tabita atau rusa betina. Di dalam pemahaman orang Israel, rusa betina adalah gambaran kecantikan, sehingga kita bisa melihat kecantikan Dorcas, julukan Dorcas perempuan yang cantik, terlihat bukan dari parasnya, bukan dari fisiknya, tetapi dari kebaikannya yang terpancar kepada orang banyak.
Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, disitulah terjadi yang namanya kecantikan yang dari dalam. Sehingga firman Tuhan yang menyapa kita, mengingatkan kita, janganlah kita jemu untuk berbuat baik. Benar apa yang dikatakan oleh seseorang, berbuat baik tidak harus menunggu atau melihat situasi, tetapi lakukanlah selama engkau masih bisa, selama engkau masih diberikan waktu, dan jangan pernah engkau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk dapat berbuat baik kepada seseorang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami boleh berbuat baik di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi sukacita berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menjadi bagian dari karya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin.